pagi Bapak Ibu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf tadi saya harus jalan-jalan dulu. Harus dikirim ke ruangan yang berbeda. Lalu saya dikirim lagi ke main room dan sekarang saya akhirnya sampai ke ruang yang sebenarnya. Jadi selamat datang. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua di ruang diskusi 1. Saya Kim Darmawan. Nah, di sini kita akan banyak berdiskusi tentang memperkuat intervensi gizi bersama sektor non-pemerintah. Jadi bersama kita semua di sini sudah hadir 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Satu ada Bapak Agung Baskoro dari Cargill Indonesia sebagai perwakilan dari Sun Business Network. Lalu ada Bapak Budi Suprihantoro Pancayoga, biasa dipanggil Pak Yoga ya Pak, dari Jateng Network, Jateng Stunting Network sebagai perwakilan dari Sun CSOD Network di Jawa Tengah. Lalu ada juga perwakilan dari pemerintah, dari Bapak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah yang hari ini diwakili oleh Ibu Dani Aneswati selaku Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial. Jadi nanti kita akan banyak berdiskusi dan juga mendengarkan berbagai macam presentasi dari 3 narasumber ini. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan presentasi singkat dari masing-masing narasumber yang mungkin akan dimulai dari Bapak Agung. Pak Agung ini memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia CSR, terutama di bidang pangan dan gizi. Dan hari ini Pak Agung akan mempresentasikan tentang kolaborasi dunia usaha dengan di dalam Sun Network. Kepada Pak Agung kami persilahkan, waktunya 10 menit Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Akim. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Agung Baskoro dari Cargill Indonesia, dan seperti disebutkan Mas Akim tadi, untuk hari ini saya mencoba mewakili teman-teman dari Sun Business Network. Untuk presentasi saya bisa ditampilkan teman-teman panitia? Ya, nanti akan dibantu oleh teman panitia. Silakan. Ya. Jadi sambil menunggu teman-teman panitia menampilkan presentasinya, pertama mungkin saya ingin mengenalkan apakah itu Sun Business Network. Jadi ini adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempunyai komitmen yang sama untuk membantu pemerintah Indonesia mencapai target-target yang memang sudah disebutkan dalam Sun Movement. Jadi untuk saat ini kami ada lebih dari 40 perusahaan dan terus bertambah, dan kami berusaha untuk ikut berperan serta aktif untuk dalam proses pencapaian, dalam hal ini yang lebih spesifik adalah penurunan angka stuntingnya. Jadi apa yang akan saya ceritakan nanti banyak berkaitan dengan hal tersebut. Jadi, bagaimana panitia, apakah sudah bisa menampilkan presentasinya? Bentar, Pak. Ya. Pak, permisi Pak, untuk filenya mungkin karena dari saya cek di drive belum ada, mungkin bisa dibantu share screen. Sudah saya allow untuk share screen sendiri atau mungkin bisa dikirimkan via chat. Saya bantu kirim share. Oke, maaf kalau begitu saya kirim lagi ya. Nah, ini udah keluar.
Saya bantu sih. Ini saya Ya. bantu share screen. Silahkan Pak Ya. Agung. Ya. Terima kasih Pak Hakim. Boleh langsung ke slide selanjutnya Pak? Ya. Ya, jadi ini yang seperti Sorry. saya sampaikan tadi, kita adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena ada 40 perusahaan lebih. Dan apa namanya, selanjutnya aja Mas. Dalam proses implementasi program, kami selalu berusaha agar apa yang kami lakukan itu align atau selaras dengan program pemerintah. Jadi sebisa mungkin kami akan membuat program yang memang dibutuhkan dan masuk dalam strategi yang sudah disebutkan oleh pemerintah. Dan juga untuk apa namanya, meningkatkan efektivitas program, sebisa mungkin kami mencoba untuk membuka kolaborasi dengan jejaring yang lain. Jadi ada CSO, ada development agency, ada akademia, bahkan media. Sebisa mungkin kami ajak agar program-program yang bisa kami lakukan itu bisa apa namanya, secara desain lebih tepat, kemudian secara impact, secara dampak juga bisa lebih besar. Jadi 3 prioritas yang coba kami selaraskan adalah 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian gizi seimbang, dan juga sanitasi, kesehatan, dan hygiene. Jadi tiga prioritas ini yang coba kami selaraskan dengan masing-masing perusahaan yang ada di dalam jejaring Sun Business Network. Selanjutnya, Mas Hakim. Ya. Oke, jadi saya sendiri akan coba menceritakan apa yang dilakukan oleh Cargill Indonesia hubungannya dengan perbaikan atau intervensi gizi di Indonesia, dan dalam kerangka Sun Business Network, atau saya sebut SBN aja biar lebih singkat ya. Jadi di Indonesia sendiri Cargill ada beberapa bisnis. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah dengar nama Cargill, itu sangat wajar karena kami tidak punya produk yang langsung kami jual ke customer. Jadi bisnis Cargill sebagian besar adalah pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi yang kemudian kami jual ke customer kami. Jadi secara umum ada 6 bisnis utama Cargill Indonesia. Jadi ada pakan ternak, terus pengolahan kakao, kemudian ada pengolahan pati dan pemanis, kemudian kami juga ada bisnis protein, kemudian supply chain produk-produk pertanian, dalam hal ini kopra, kemudian kami juga punya kelapa sawit. Nah, dilihat dari jenis bisnis Cargill di Indonesia, karena kami tidak mempunyai produk jadi yang langsung ada di masyarakat, maka kami coba usaha kami untuk bisa membantu Indonesia adalah dengan ikut serta dalam target atau pencapaian yang ingin dicapai oleh pemerintah, dan juga relevan dengan isu terkini yang ada di Indonesia untuk saat ini. Dalam konteks pertemuannya adalah tentang penurunan angka stunting, karena Cargill hubungannya ada dengan pangan dan gizi, maka isu stunting di Indonesia sangat relevan. Pendekatan Cargill untuk mengatasi atau ikut membantu pengurangan angka stunting adalah melalui 2 pendekatan. Satu pendekatan gizi, dan kedua adalah pendekatan WAS, Water Sanitation and Hygiene. Jadi 2 pendekatan itu yang selalu kami lakukan. Dalam implementasinya kami coba menggandeng beberapa partner. Jadi salah satunya kami punya program yang namanya program gizi anak sekolah. Ini sebetulnya adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami sudah support dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Sayang sekali di 2020 harus berhenti di tengah jalan karena pandemi, sehingga program di lapangan adalah dalam bentuk menyediakan sarapan sehat buat anak sekolah seminggu 3 kali gitu. Jadi itu bukan makanan yang siap saji, tapi benar-benar diolah di hari yang sama, di paginya sebelum anak-anak sekolah itu, dari sumber pangan yang berasal dari petani lokal gitu. Dan kelompok masaknya adalah orang tua dari anak murid di sekolah tersebut. Jadi sebetulnya secara rantai pasok nilai yang didapat oleh masyarakat sekitar sangat besar, karena daripada belanja jauh-jauh, mereka bisa langsung beli dari petani lokal gitu.
sayang sekali harus berhenti di pertengahan tahun kemarin karena pandemi. Tapi kami sudah berhasil mencoba memotret apa sih dampak yang kami dapatkan gitu, walaupun ini baru bisa kami potret selama 1 tahun dari 2017 kita potret di tahun 2019. Jadi dari efek dari 1 tahun ini ada beberapa yang sebetulnya menarik untuk dilihat. Jadi pertama kita ngelihat bahwa ada beberapa peningkatan dari kebiasaan anak sekolah tersebut. Pertama, balance diet, gizi seimbangnya. Kita ngelihat bahwa ada peningkatan diversity dietary-nya dari anak didik yang sekolahnya mengimplementasikan Progras. Kemudian juga ada peningkatan kebiasaan sarapan juga. Kemudian dari sisi kesehatan dan hygiene juga ada peningkatan kebiasaan cuci tangan, kebiasaan gunting kuku, itu lihat ada peningkatan di setiap sekolah. Kemudian di hasil akhirnya kita juga lihat bahwa ada peningkatan dari sisi akademis. Absensi yang rata-rata sebelumnya kayak per sekolah itu 2 hari per anak dalam 1 bulan itu mereka nggak masuk sekolah, itu jadi berkurang. Jadi anak-anak lebih semangat buat sekolah. Kemudian keluhan anak lapar pada saat belajar juga berkurang. Anak mengantuk di kelas juga mengurang. Kemudian performa akademiknya juga kelihatan peningkatan. Jadi contohnya dari nilai rata-rata matematika dari 68 naik dari 70. Kemudian dari ilmu pengetahuan alam gitu atau ilmu eksatanya dari 71 naik ke 73, bahkan bahasa juga naik dari 75. Jadi ada peningkatan yang jelas, bahkan pada saat program ini baru dilaksanakan secara 1 tahun gitu, karena kita ingin coba lakukan online pada saat udah berjalan selama 3 tahun, tapi karena terhalang pandemi kami jadi tidak bisa melaksanakannya. Kemudian yang menarik juga adalah ada perubahan juga dari sisi perilaku orang tua. Jadi orang tua melihat ada manfaat dari program program ini ke anak mereka. Jadi mereka ingin melanjutkan itu untuk di rumah. Kemudian 33% dari yang masak, berarti 3 orang tua juga mereka jadi pengen belajar tentang cara masak yang benar, resep yang lebih sehat, dan cara memasak yang lebih sehat. Itu juga sangat menarik. Kemudian ada 22% dari responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan additional income. Ini berarti karena belanjanya dari masyarakat sekitar juga, jadi duitnya juga berputarnya di sekitar masyarakat mereka sendiri. Jadi itu hal yang menarik. Kemudian yang menjadi tantangan adalah memang kita juga belum bisa menunjukkan ada perubahan dari sisi penurunan di stunting atau wasting, karena pertama yang diukur adalah udah di anak sekolah dasar, sehingga mungkin itu udah telat. Tapi paling nggak kita ngeliat ada perubahan dari sisi perilaku ya. Kemudian ada juga di sisi anemia, overweight, secara umum belum bisa memberikan hasil yang menggembirakan. Tapi saya rasa kalau ini bisa dilaksanakan lebih lama lagi, pasti hasilnya jauh lebih baik. Lanjut Mas Hakim. Kemudian kami juga melakukan program bersama dengan Care Internasional. Untuk ini kami fokusnya di WAS, Water Sanitation and Hygiene. Jadi dilaksanakan juga dimulai dari tahun 2016, kami lanjut sampai sekarang. Dan ini fokusnya adalah gimana caranya mengenalkan gaya hidup sehat yang berhubungan dengan WAS di sekolah. Jadi kami ingin anak-anak itu misalkan hidup sehat, sehingga apa yang mereka dapat di sekolah itu mereka bawa di rumah, dan hasilnya secara keseluruhan masyarakat itu hidupnya jadi bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Kurang lebih seperti itu. Yang menarik dari program ini adalah karena kami menggandeng secara erat pemerintah daerah di mana kami bekerja. Jadi untuk yang program ini kami ada di Banten, ada di Makassar, dan di Bone, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Serang melihat bahwa program ini cocok dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Sehingga
mereka dengan sukarela gitu mau mereplikasi program dengan modul yang kita punya di sekolah di Serang dengan menggunakan dana APBD. Jadi ini sangat luar biasa ya. Kami dengan CARE itu di Serang cuma melaksanakan program di 15 sekolah, tapi pemerintah lokal sendiri akhirnya melakukan program ini di 100 sekolah menggunakan dana APBD. Jadi buat kami ada hal yang luar biasa, menunjukkan ada komitmen yang kuat dari pemerintah di Serang. Lanjut, Mas Hakim. Untuk hasil yang sudah didapat, kami melihat bahwa pertama ada penguatan dari sisi pemerintah dan juga organisasi kemasyarakatan atau NGO yang peduli dengan WOS atau AMPL lebih spesifiknya. Lanjut lagi, Mas. Kemudian akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi meningkat. Bisa dilihat di baseline itu rasio jumlah toilet dan murid dari awal 1:125, di end-nya di 1:83, peningkatannya lumayan. Kemudian yang berfungsi dari yang awalnya cuma 30%, sekarang jadi 40%. Jadi kita ngeliat ada peningkatan akses air bersih dan sarana sanitasi di sekolah di mana kami melakukan intervensi. Lanjut, Mas Kim. Kemudian ini juga hampir mirip dengan tadi yang progres, kami melihat bahwa ada peningkatan perilaku hidup sehat baik di murid maupun di keluarga mereka gitu. Jadi pengertian mereka tentang lima waktu yang kritikal buat melakukan cuci tangan, kemudian kebiasaan cuci tangan dengan sabun, kemudian kebiasaan cuci tangan di sekolah, itu semuanya menunjukkan adanya peningkatan gitu. Lanjut, Mas Hakim. Dan ini juga jadi di program ini kami juga coba masukkan juga unsur gizi. Jadi di Enline kami bisa menunjukkan bahwa murid bisa membiasakan diri untuk makan sayur dan buah gitu, ada peningkatan. Dan kemudian kantin di sekolah juga bisa menerapkan protokol atau standar kesehatan dan hygiene yang lebih baik gitu. Jadi kita nggak cuma di murid, kita nggak cuma di orang tua murid, tapi kita juga nyasar juga ke kantin sekolah. Lanjut, Mas Hakim. Udah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kami merasa bahwa untuk mendapatkan hasil yang bisa terukur seperti yang tadi disampaikan tadi, butuh effort yang lebih, butuh keahlian lebih, dan saya rasa keahlian itu ada di jejaring yang lain gitu. Kami merasa dari sisi dunia usaha mungkin nggak jago gitu ya untuk ngomongin tentang penelitian secara ilmiah, tapi kami merasa ada jejaring akademia, ada jejaring CSO, ada jejaring development agency dan media yang bisa membantu kami agar bisa merangkai sebuah program, sebuah intervensi menjadi sebuah program yang pertama efektif, kedua secara dampak lebih besar, ketiga juga bisa dijadikan model gitu untuk pendekatan-pendekatan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan, Mas Hakim. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agung atas pemaparannya. Ini hal yang menggembirakan sekali gitu. Tadi saya mencatat ada satu kata penting yang disebutkan di awal sekali oleh Pak Agung tentang kolaborasi gitu. Jadi bagaimana ya ini juga sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita bisa saling bergandengan tangan tentunya untuk melakukan peningkatan kesehatan bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Tadi ada dua program utama yang disampaikan oleh Pak Agung, itu terkait dengan Progress dan juga Prosper gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta diskusi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis di kolom chat supaya tidak lupa, karena nanti kita akan melakukan diskusi setelah kita mendengarkan presentasi dari 3 narasumber. Jadi nanti silakan menulis di kolom chat atau juga boleh raise hand nanti pada saat sesi diskusi.
Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Agung. Lanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Yoga. Pak Yoga di sini adalah sebagai sekretaris dari Jawa Tengah Stunting Network. Ini keren banget. Jadi Jawa Tengah punya stunting network sendiri dan ini dibentuk berdasarkan dari SK Gubernur Jawa Tengah tentang koordinasi penanggulangan stunting di Jawa Tengah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Jawa Tengah punya komitmen yang tinggi dan bersemangat untuk melakukan upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Jawa Tengah. Pak Yoga hari ini akan menyampaikan presentasi tentang gerakan non-pemerintah dalam mendukung perbaikan gizi. Tanpa berlama-lama, Pak Yoga, kami akan berikan waktu kurang lebih sama 10 menit untuk Pak Yoga bisa memberikan presentasinya secara singkat kepada kami dan para peserta diskusi. Silahkan, Pak Yoga. Kayaknya masih mute, Pak Yoga. Maaf. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin panitia bisa membantu. Pak Yoga berada di Jawa Tengah kan ya? Offline di ruang meeting. Cek bisa terdengar? Ya, sekarang terdengar Pak Yoga. Terdengar dengan jelas. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kami memaparkan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Tadi disebutkan nama saya Budi Supri Handoro Pansayoga, namun lebih familiar disebut atau dipanggil Yoga. Dalam hal ini saya selaku yang mewakili dari CSO Jateng Stunting Network yang sudah ada di Jawa Tengah ini, dan saya akan mencoba menyampaikan tentang CSO Jawa Tengah ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, Jateng Stunting Network ini bisa next ya. Jateng Stunting Network ini didirikan oleh utusan-utusan dari daerah yang pada saat itu kita berkumpul di Semarang berjumlah 22 orang. Kemudian setelah melakukan kegiatan itu kami bersepakat untuk benar-benar melegalkan atau mewadahi kegiatan ini. Maaf, masih terdengar suara saya? Suaranya jadi lebih kecil, Pak. Maaf. Sudah ya. Nah, para pendiri-pendiri ini yang berjumlah 22 orang ini memang dalam konteks untuk bagaimana memikirkan dan bergerak untuk menangani permasalahan stunting di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian ketika wadah ini sudah kita bentuk, maka wadah ini merupakan organisasi masyarakat sipil yang tentunya memiliki otonomi untuk beraktivitas, untuk berpendapat dan mengambil keputusan serta merupakan pegiat. Jadi memang khusus dalam rangka penanganan stunting di Jawa Tengah. Dan itu kita dirikan atau kita sepakati bersama-sama pada tanggal 24 Oktober 2020. Tentu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Next. Tujuan kegiatan Jateng Stunting Network ini pertama
membantu menurunkan angka prevalensi stunting yang tentunya separuh ya dari angka yang ada sekarang ini. Nah, ini kita bersama-sama bertekad untuk bisa menurunkan angka stunting di Jateng. Nah, untuk bisa menurunkan angka stunting sebesar itu, maka ruang-ruang kegiatan yang kami coba siapkan atau kita buka ruang-ruang kegiatan adalah pertama, kita mendorong pemerintah dan stakeholders untuk secara konsisten melakukan peningkatan kapasitas pelaku penanganan stunting. Jadi memang pelaku yang terkait dengan penanganan stunting itu secara kontinu harus selalu ditingkatkan kapasitasnya. Karena kita sadar bahwa di beberapa daerah yang terpencil, kapasitas mereka itu sangat belum memadai. Kemudian melakukan advokasi pada pemerintah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan penyusunan regulasi terkait penanganan stunting, baik di tingkat level provinsi maupun daerah. Jadi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, pendampingan pada pemerintah dalam rangka untuk perencanaan dan penganggaran. Harapannya dengan adanya kegiatan pendampingan seperti ini, penganggaran yang ada di daerah baik itu di tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi memang ada penganggaran untuk penanganan stunting, untuk program penanganan stunting. Kemudian penguatan kelembagaan JSN, Jateng Stunting Network, menjadi lembaga yang capable dalam penanganan stunting ini dalam kaitannya dengan internal kami, karena sadar bahwa JSN itu baru ini hampir 1 tahun bergerak, jadi perlu ada penguatan kelembagaan di internal JSN agar dalam bergerak itu ada harmonisasi dari berbagai pihak. Kemudian keempat, ada ekspos penanganan stunting untuk mendorong pemahaman dan kesadaran stakeholder dan masyarakat untuk terlibat dalam konteks penanganan stunting. Ekspos penanganan stunting ini penting karena untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan oleh kita semua terkait dengan penanganan stunting. Jangan sampai ada masyarakat, ada sebagian masyarakat yang belum tahu tentang kegiatan-kegiatan penanganan stunting ini. Kemudian yang kelima juga ada riset dan pengembangan program penanganan stunting. Ini juga itu menjadi kegiatan kami dalam rangka untuk bagaimana penanganan stunting itu bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Next. Ini kegiatan stunting network itu ada beberapa, yaitu yang terkait dengan yang bersifat jaringan, dan kemudian yang kedua adalah yang bersifat personal atau masing-masing anggota. Nah, untuk yang kegiatan bersifat jaringan, ini kami sudah lakukan kegiatan, ada berbagai kegiatan. Ini ada loka karya diseminasi rencana aksi. Ini tanggal 24 Februari 2021. Kemudian 15 Maret ada rapat penilaian kinerja penanganan stunting dan promosi melalui Zoom. Nah, ini jadi kegiatan-kegiatan penilaian kinerja ini juga dilakukan oleh Bapeda, dan kami diminta mendampingi di tingkat-tingkat daerah, di tingkat kabupaten. Jadi kita lakukan itu. Kemudian pada tanggal 23 Maret kita ada kegiatan workshop monitoring pasca pelatihan perencanaan anggaran berbasis nutrisi. Kemudian pada tanggal 24 April loka karya keberlanjutan dan kesinambungan program penanggulangan masalah gizi. Itu juga dilakukan di Semarang. Kemudian di Kabupaten Banyumas itu tanggal 14 Juni 2021 kami diundang selaku Jateng Stunting Network untuk menghadiri pembentukan Jatingmas Jaga Stunting Banyumas. Jadi Kabupaten Banyumas berkomitmen untuk menangani kegiatan stunting itu dengan membentuk
Forum Jatim Mas. Nah, kegiatan ini beranggotakan banyak dari OPD, kemudian dari stakeholder yang ada. Jadi kegiatan ini dilakukan di Pendopo Kabupaten Banyumas. Kami hadir selaku CSO Jateng Stunting Network. Kemudian yang baru terakhir kemarin dilakukan adalah pelatihan terhadap LPKSM untuk memperkuat pemantauan dan penegakan hukum dalam program KGBS. Ini juga dalam kerangka untuk bagaimana salah satunya pencegahan stunting, yaitu dengan pelatihan-pelatihan melakukan penelitian atau pengujian garam yang beriodium. Karena garam yang beriodium itu rasanya kalau sampai kekurangan itu bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan stunting. Kemudian next, itu yang bersifat jaringan. Nah, ini yang kegiatan bersifat personal, artinya kegiatan-kegiatan di masing-masing daerah yang ada di Jawa Tengah yang dilakukan oleh anggota Jateng Stunting Network. Salah satu ini adalah... Mohon maaf Pak Yoga, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Oke. Silakan Pak. Oke. Kemudian ada konsolidasi penyusunan RKPD, itu ada di Salatiga, kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan posyandu non-fokus di Banyumas, kemudian ada sosialisasi pola makan gizi seimbang untuk 1.000, maaf ini harusnya 100 bukan 100 Kabupaten Pati, kemudian monitoring pelaksanaan kegiatan posyandu di lokasi fokus stunting di Kabupaten Banyumas, ada fokus stunting yang itu kita pantau terus, kemudian ada advokasi masyarakat tentang stunting di Kabupaten Pati juga, kampanye ASI dalam rangka Pekan ASI Nasional di Kota Salatiga. Kemudian ada workshop kader KPM dan Ormas dalam pendampingan stunting, ini di Salatiga juga. Dan itu masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat personal ini dilakukan oleh rekan-rekan kami semua yang tersebar di Jawa Tengah ini. Nah, ini contoh gambar, contoh dokumentasi yang sudah kami ini Jateng Stunting rencana kegiatannya. Nah, rencana kegiatan Jateng Stunting Network ini untuk yang program yang kami lakukan ini berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, kemudian terlibat aktif dalam proses-proses perencanaan dan penanganan stunting, kemudian penguatan kapasitas pelaku tingkat desa, melakukan dan menjalin kerjasama berbagai pihak, serta publikasi dan peningkatan kapasitas lembaga. Ini rencana yang akan kami lakukan. Rincian kegiatan aktivitasnya sudah bisa dilihat di situ. Dan next, ini kegiatan-kegiatan di tingkat masyarakat yang berhasil kami dokumentir. Ya, ini ada kegiatan di tingkat posyandu tingkat yang non fokus, dan ada yang di tingkat lokus treatment. Jadi kita memantau di sana ada angka stunting yang agak tinggi, sehingga kita di sana harus melakukan kegiatan monitoring secara berkala. Kemudian berikutnya lagi, ini pembentukan Jatim Mas Kabupaten yang kami diundang untuk itu. Kemudian juga ada rapat di Bapeda untuk penilaian kinerja, dan juga ada lokakarya dan workshop yang kami lakukan di dalam tahun 2021 ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kami masih membuka luas kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat bersama-sama mencapai target pembangunan nasional, minimal khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia. Tentunya sekian dari kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas sharing informasinya apa yang sudah dilakukan oleh Jateng Stunting Network, dan ternyata kegiatannya banyak sekali. Kalau dilihat setiap bulan hampir selalu ada kegiatan, baik yang dilakukan secara jaringan maupun juga secara personal tadi.
Dan ini cukup masif gitu, jadi setiap bulan akan dilakukan, dan bagaimana terus bergandengan tangan baik dengan OPD di daerah maupun dengan stakeholder lainnya. Jadi terima kasih Pak atas materinya. Nanti kembali yang ingin memberikan pertanyaan nanti bisa kepada Pak Yoga bisa disampaikan melalui chat. Tadi panitia sudah memberikan formatnya dari nama dan instansi, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Nah, yang terakhir, ini juga mungkin akan menjadi hal yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama. Bagaimana ini adalah gong sebenarnya. Bagaimana peran dari provinsi Bapeda provinsi di Jawa Tengah. Nah, kita akan mendengarkan presentasi singkat dari Ibu Dani Aneswati yang mewakili sebagai Kepala Subbidang Kesejahteraan Sosial mewakili Kepala Bapeda Jawa Tengah. Dan Ibu Dani ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun berkecimpung di dunia pemerintahan, termasuk juga kolaborasi dengan sektor non-pemerintah. Nah, Ibu Dani akan menyampaikan bagaimana pemerintah daerah berperan dalam membangun sinergi bersama non-pemerintah. Karena kita pahami bersama bahwa penanggulangan permasalahan gizi tentunya tidak bisa dilakukan sendirian oleh sektor pemerintah, tapi juga harus menggandeng dengan non-pemerintah lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Dani Aneswati untuk memberikan presentasinya, kurang lebih 10 menit. Kami persilahkan Ibu. Ya, sudah terlihat ya presentasinya. Terima kasih Pak Hakim atas waktu yang diberikan. Saya cek dulu apakah suara dan gambar bisa diterima dengan jelas. Jelas sekali Ibu. Jelas sekali, Bu. Halo Ibu. Ya. Ya, halo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang bergabung di dalam Room 1 ini. Jadi sebagaimana topik yang diberikan oleh penyelenggara kepada kami di Bapeda Provinsi Jawa Tengah, bahwa kami diminta untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya peran pemerintah daerah dalam membangun sinergi bersama aktor non-pemerintah. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tadi sempat disinggung Pak Hakim juga, bahwa untuk kita dapat melakukan percepatan terhadap target-target pembangunan tidak bisa kita kemudian melakukan seorang diri dalam artian oleh pemerintah, karena tentu saja kita mengalami banyak keterbatasan, baik itu keterbatasan pendanaan, keterbatasan pengetahuan, dan tentu saja keterbatasan jejaring. Apalagi dengan kondisi 2 tahun ini, di mana tekanan pandemi banyak sebenarnya menghambat pencapaian target-target pembangunan yang sudah direncanakan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, kami di Jawa Tengah, dan saya kira oleh pemerintah daerah lainnya juga melakukan itu, kami berusaha menggali dan memobilisasi potensi-potensi sumber-sumber, baik itu sumber pendanaan, sumber-sumber informasi yang ada di luar sektor pemerintah. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa terkait permasalahan gizi sebenarnya tidak hanya stunting, tetapi ada juga wasting, juga yang selain itu juga ada obesitas atau overweight. Tetapi sebagaimana fokus pemerintah pusat saat ini, bahwa hingga 2024 nanti secara nasional angka stunting di Indonesia harus turun hingga 14%. Nah, di situ kemudian kami mencoba melihat lagi sebenarnya posisi Jawa Tengah itu saat ini ada di mana. Dan berdasarkan survei status gizi balita Indonesia, bahwa yang dilakukan tahun 2019, saat ini posisi Jawa Tengah angka stuntingnya ada di 27,68%. Ada sedikit di atas rata-rata nasional yang ada di posisi 27,67%. Nah, dari sini tentunya untuk dapat dalam 3 tahun ke depan menurunkan hingga 14% itu bukan PR yang mudah, karena kita perlu upaya-upaya percepatan dan bagaimana kita sebenarnya bisa memetakan sebenarnya apakah yang menjadi akar permasalahan dari
stunting yang ada di Jawa Tengah. Ibu Bapak sekalian, berangkat dari kondisi yang sudah disampaikan tadi bahwa kita punya PR untuk mencapai 14% dalam 3 tahun ke depan dari posisi 27,60 sekian itu, maka Jawa Tengah kemudian membuat sebuah komitmen yang diawali tentu saja dari penyediaan kerangka hukum. Harapannya dengan adanya kerangka hukum ini tidak hanya pemerintah, tetapi aktor-aktor di luar pemerintah memiliki payung regulasi, memiliki pedoman, dan kemudian memiliki arah bagaimana kita bisa mencapai target penurunan stunting hingga 14%. Yang pertama, Jawa Tengah. Mohon maaf Ibu Dani, saya potong. Ya? Mohon maaf saya potong sebentar. Sepertinya presentasinya tidak berjalan ya kalau di layar saya masih halaman judul. Ya, sip. Nah, bukan salah di Ibu Dani kok. Ini cuma memastikan presentasinya sudah. Sudah sekarang Bu, silakan dilanjutkan. Sudah? Ya, okay. Sudah. Okay. Jadi Jawa Tengah sudah menetapkan peraturan Gubernur nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan pencegahan stunting. Sebagaimana tadi juga disinggung Pak Yoga bahwa ini kemudian menjadi dasar regulasi untuk membentuk Jateng Stunting Network. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sudah menetapkan peraturan Gubernur nomor 61 tahun 2019 tentang pangan dan gizi. Di dalam peraturan Gubernur ini, yang kemudian ada lampiran berupa rencana aksi daerah, kami juga sudah merumuskan sebenarnya bagaimana peta jalan dan berapa target per tahun yang harus kita capai untuk bisa mencapai target penurunan stunting hingga 14%. Kemudian kerangka hukum yang ketiga adalah terkait dengan keputusan Gubernur nomor 440.1/120 tahun 2019. Jadi keputusan Gubernur ini menetapkan tentang pembentukan tim koordinasi dan tim pokja penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pembentukan tim koordinasi dan tim pokja ini, harapannya seluruh program kegiatan yang sudah dirumuskan di dalam dokumen perencanaan itu dapat diimplementasikan dengan baik hingga ke tingkat kabupaten kota, karena kebijakan ini juga diperlukan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, harapannya ini bisa dapat diimplementasikan, di mana di dalam tim koordinasi tersebut, itu kami sudah membagi ke dalam 5 bidang. Yang pertama, bidang koordinasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Yang kedua kemudian bidang kesehatan, yang ketiga bidang ketahanan pangan, yang keempat bidang permukiman, air bersih dan sanitasi, kemudian yang kelima bidang komunikasi, edukasi dan informasi. Di dalam tim pokja ini tidak hanya beranggotakan unsur pemerintah saja, tetapi kami juga sudah melibatkan unsur-unsur pemerintah, baik itu dari akademisi, dari organisasi masyarakat, dari organisasi profesi, itu juga kami libatkan. Kemudian intervensinya di dalam pembidangan ini diharapkan kami tidak hanya mengintervensi dari sisi spesifik kesehatannya saja, tetapi juga kami bisa mengintervensi secara lengkap dari aspek non-kesehatannya, seperti misalnya penyediaan sanitasi, penyediaan air bersih, kemudian penyediaan lingkungan yang sehat, karena hal-hal di luar non-kesehatan itu juga memberikan dukungan yang besar untuk pencapaian target penanggulangan stunting di Jawa Tengah. Kemudian yang keempat, kami juga di Provinsi Jawa Tengah bersama tim koordinasi dan tim pokja melakukan penilaian kinerja stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Harapannya melalui penilaian kinerja ini kami bisa memonitor bagaimana perkembangan pelaksanaan penurunan stunting oleh pemerintah kabupaten kota. Yang kedua, kami juga bisa memberikan feedback, memberikan masukan bagaimana pemerintah kabupaten kota kemudian dapat secara sinergi bersama-sama mencapai target penurunan stunting di Jawa Tengah hingga 14% di tahun 2024. Ibu Bapak sekalian, ini gambaran pihak-pihak yang terlibat dalam sinergi pemerintah dan non-pemerintah, khususnya terkait dengan penanggulangan masalah gizi.
kami melibatkan organisasi masyarakat dan organisasi profesi, di mana di Jawa Tengah tadi seperti sudah disampaikan Pak Yoga, sudah ada 28 organisasi masyarakat yang menjadi anggota Stunting Network, dan ini sudah menjadi bagian dari SUN CSA. Kemudian kami juga melibatkan TPPKK, BKOW, Ikatan Bidan, Ikatan Dokter Anak, Persagi, LP2K, dan beberapa organisasi lainnya. Kemudian untuk mitra pembangunan yang terkait dengan penanggulangan masalah gizi, ada 2 mitra pembangunan yang sangat berperan mendukung kami, pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah UNICEF, dan yang kedua adalah Nutrition International. Jadi UNICEF ini memiliki 6 bidang, yang kemudian salah satunya adalah termasuk gizi dan kesehatan. Kemudian Nutrition International ini juga mendukung Jawa Tengah, terutama dalam saat ini menggerakkan sektor-sektor dari organisasi masyarakat. Jadi di sini tadi saya lihat di room 1 ini juga ada Pak Rosi, nanti bisa ceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah bersama-sama dilaksanakan oleh Nutrition International di Jawa Tengah. Kemudian di sektor pemerintah, ini tadi seperti saya sudah sampaikan, ada Bapeda bersama organisasi perangkat daerah yang lain yang terkait, yang bergabung di bawah tim koordinasi dan tim Pokja penanggulangan stunting. Kemudian untuk akademisi, kami bekerja sama dengan LPPM Undip, untuk tentu saja kemudian melakukan riset-riset, memberikan kajian-kajian yang itu bisa menjadi masukan bagi kami di pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, terutama untuk perumusan perencanaan dan pengalokasian anggaran. Nah, sebenarnya yang masih menjadi PR kami ke depan adalah terkait dunia usaha dan media. Jadi selama ini yang dilaksanakan di Jawa Tengah masih bersifat insidental. Jadi keterlibatan dunia usaha melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan, lingkungan perusahaan itu masih bersifat insidental. Nah, harapannya tadi seperti narasumber pertama Pak Agung sudah menyampaikan, kami berharap ke depannya kami bisa menemukan partner untuk kemudian kami bisa menggerakkan sektor dunia usaha ini secara terstruktur, secara terlembaga. Jadi dengan demikian diharapkan ada program kerja di dalam suatu kerangka waktu untuk yang bersifat kesinambungan, gitu, bukan hanya bersifat insidental, untuk kami bisa melakukan percepatan penurunan stunting. Kemudian PR yang kedua itu terkait unsur media. Jadi sama dengan sektor usaha, selama ini publikasi-publikasi yang dilakukan masih bersifat insidental. Nah, harapannya melalui momen-momen seperti ini kami dapat menemukan partner di mana kami bisa saling belajar, kemudian saling membangun jejaring untuk melengkapi 6 komponen di dalam platform Scaling Up Nutrition yang saat ini kita diskusikan bersama. Baik. Ini contoh proyek dari SUN CSO yang ada di Jawa Tengah, tujuannya memperkuat kemitraan dengan keanggotaan CSO dan memperkuat kontribusi dalam perencanaan pembangunan berbasis nutrisi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, kita berperan dalam rembuk stunting. Jadi organisasi masyarakat ini sangat membantu kami. Jadi dari jalur pemerintah, kami Bapeda Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Bapeda kabupaten kota, sekaligus dari sisi non-pemerintah kami sangat dibantu oleh organisasi masyarakat yang bergerak di tingkat kabupaten kota. Seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Yoga. Ini saya skip saja karena waktunya hanya 10 menit. Ini bidang kerjasama yang saat ini dilaksanakan di Jawa Tengah melalui UNICEF, dan tentu saja ini juga beririsan dengan sektor kesehatan dan sektor pemenuhan gizi. Kemudian ini yang tadi sedikit perlu saya highlight. Jadi Jawa Tengah dalam kerangka kerja sama UNICEF sudah melakukan piloting untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes dan Grobogan.
Di situ kami juga dibantu oleh akademisi LPPM Undip, kemudian kami dibantu BKKBN, DP3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, untuk kemudian melakukan pendampingan di level kabupaten kota supaya untuk memperbaiki gizi yang ada di keluarga pada kelompok sasaran melalui penyediaan nutrisionis, kemudian melakukan pemetaan dukungan lintas sektoral, untuk kemudian bisa dirumuskan di dalam perencanaan pencegahan stunting yang terkonvergensi. Kemudian yang ketiga, mendorong perubahan perilaku. Dan yang keempat, melakukan implementasi prioritas kegiatan. Nah, ini tadi yang sedikit sudah saya singgung, harapannya melalui kegiatan seperti ini kami dapat menemukan mitra yang pada sisi tadi dunia usaha dan dunia media untuk bisa kami ajak bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan penurunan stunting hingga 14%. Yang kedua, kami juga bisa memperoleh dukungan untuk kemudian mendokumentasikan praktik-praktik baik dan mereplikasi di wilayah-wilayah yang lainnya di luar wilayah yang menjadi lokasi piloting. Mengingat Jawa Tengah ini punya 35 kabupaten kota yang tentu saja tidak bisa jika kami melakukan secara keseluruhan. Upaya-upayanya adalah kemudian piloting, kemudian bisa direplikasi. Seperti itu. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjut mungkin kita bisa bahas di dalam sesi diskusi. Demikian, apabila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Deni atas paparannya. Yang ada kata kunci lagi yang saya catat tadi adalah di awal kita bicara tentang kolaborasi, dan di sini dengan Bu Deni dibilang tentang masalah koordinasi, dan koordinasi itu harus dari pemerintah dan juga sektor non pemerintah. Dan tadi dari paparan Bu Deni juga kita bisa lihat bahwa sudah melibatkan begitu banyak sektor di luar pemerintah, baik akademisi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan juga tadi mitra pembangunan. Contohnya adalah apa yang sudah dilakukan UNICEF di Brebes dan Grobogan tadi kalau nggak salah ya. Lalu justru masih ada yang lain nih, adalah bagaimana dengan peran dunia usaha dan media. Dan alhamdulillahnya dengan kegiatan ini tadi bisa kita saling, tadi yang Bu Dani juga sampaikan, bisa saling ketemu. Di sini ada Pak Agung untuk mewakili dari Business Network gitu. Jadi bisa saling berdiskusi juga bagaimana ke depan kita bisa terus saling bergandengan tangan untuk meningkatkan status gizi anak-anak di Indonesia. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan, diskusi, tanya jawab kepada para narasumber. Sekali lagi, jika ada Bapak dan Ibu yang ada di dalam ruangan ini, kurang lebih ada 50 orang peserta di dalam room ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, baik melalui fitur menggunakan chat, disebutkan nama dan instansinya. Lalu jika ada yang mau open mic, mungkin boleh, tapi mohon raise hand terlebih dahulu, agar nanti panitia bisa membantu membuka mic-nya, unmute, dan bisa bergantian dalam memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Kami buka sesi pertanyaan pertama mungkin untuk 3 orang terlebih dahulu. Banyak ternyata yang akan menanyakan. Mungkin saya akan mulai dari Pak Kuat Karyadi ya. Silakan Pak. Ya, terima Mungkin kasih. dijelaskan untuk siapa pertanyaannya. Untuk ketiga narasumber. Oke, silakan Pak. Ya, karena ini pertanyaan secara umum, Pak. Terima kasih Pak Hakim Darmawan. Sebelumnya sangat menarik, terutama Jawa Tengah ini dari sisi enabling-nya, saya kira sangat kuat karena di sana sudah ada Pokja stunting ya, dan di situ banyak kegiatan dan kolaborasi dengan beberapa pihak. Tadi saya lihat Kargil di Banten secara pendekatan intervensi spesifiknya juga sudah berjalan. Cuman pertanyaan saya, dan tadi menjadi harapan Jawa Tengah juga, bahwa untuk stunting ini penting 3 hal yang menurut saya ada konvergensi, yaitu enabling, kemudian juga demand-nya juga harus dibentuk,
diperkuat, kemudian juga supply-nya. Nah, dalam ini ternyata tadi kan belum maksimal peran serta dari CSR misalnya. Ini kan supply yang luar biasa kalau itu bisa digandeng, karena Jawa Tengah apalagi itu sangat banyak company. Nah, untuk ini yang pertanyaan saya adalah, dalam rangka untuk create demand ini sudah sejauh mana di tingkat masyarakat kita lakukan intervensi, kemudian apakah di sana sudah terbentuk kelompok-kelompok pendamping masyarakat, dan apakah sudah juga dilakukan penguatan-penguatan dari CSO di level kelurahan misalnya, apakah sudah dilakukan juga? Karena ini menurut saya penting, karena kalau hanya enabling lokakarya, workshop dan sebagainya, tapi intervensi pendampingan tidak berjalan juga akan lambat juga untuk percepatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kuat. Pertanyaannya sangat penting sekali untuk kita bisa diskusikan di dalam sesi ruangan ini. Selanjutnya, sebelum dijawab, mungkin kita ke Pak Rozi. Silakan Pak Rozi. Terima kasih Pak Hakim. Saya langsung saja kepada mungkin narasumber pertama dari Bapeda, Ibu Dani. Terima kasih Bu Dani atas kesediaan Bapeda untuk mengusahakan akhirnya konvergensi di level provinsi di Jawa Tengah sudah mulai bergulir ya, walaupun belum semua platform ikut serta. Tapi kami sangat berharap Bapeda terus menginisiasi platform atau jaringan lain seperti dunia usaha. Sekarang CSO kan sudah mulai ini ya Bu ya, dunia usaha, akademisi dan juga media ikut serta untuk konvergensi ini di Jawa Tengah. Terutama bisa diturunkan lagi ke level kabupaten, kalau bisa ke level desa. Karena konvergensi atau saya suka pakai istilahnya keroyokan stunting ini harusnya diturunkan sampai level yang paling bawah. Peran provinsi untuk mengkoordinasikannya. Jadi kami sangat mendukung sekali. Kami tahu bahwa sudah ada edaran dari Bapeda Jawa Tengah kepada seluruh kabupaten kota tentang list CSO, dan mungkin juga ke depannya bisa didorong juga tadi dunia bisnis ya Bu Dani. Tadi dari Kargil sudah menceritakan, mungkin nanti bisa minta list juga anggota Sun Business Network yang ada di Jawa Tengah ini untuk bisa sama-sama berkontribusi untuk stunting. Ini usulan untuk Bapeda untuk terus roll out usaha-usaha konvergensi ini. Yang kedua untuk swasta, usulan saya mungkin pertanyaan saya ini mungkin dari Kargil bisa juga memfasilitasi, apakah bisa memberikan list para pelaku usaha atau member dari Sun Business Network di pusat yang ada di Jawa Tengah untuk bisa diadres kepada Bapeda, sehingga nanti Bapeda bisa mengkoordinir, melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi konvergensi, dan akan lebih mudah bekerja samanya antar pelaku di Jawa Tengah. Satu usulan saya, tadi Pak penanya sebelumnya bicara tentang enabling, benar. Tapi saran saya peran swasta sebaiknya tidak hanya semata-mata dengan CSR-nya mereka. Itu terlalu kecil kalau menurut saya. Seharusnya peran serta swasta ini juga bisa within their business cycle. Misalkan saja Kargil atau perusahaan apapun, apakah di dalam pelaksanaan produksi sehari-harinya para karyawan yang wanita misalnya, yang ibu hamil atau yang remaja putri sudah mengkonsumsi tablet tambah darah misalnya. Jadi sebelum memberikan bantuan keluar, within their business juga bisa harus diperkuat untuk penurunan stunting ini. Begitu juga kalau bisnisnya sendiri bisa menghasilkan output atau produk-produk yang berkontribusi terhadap penurunan stunting. Demikian Pak Hakim, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Rozi. Kita tampung dulu pertanyaannya, ada dua, satu buat Ibu Dani dan satu dari swasta. Lalu kita lanjut ke Pak Ibu Dwi Martini ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Hakim. Saya Dwi Martini
ini sebenarnya dari Bappenas juga Pak, tetapi memang saya tidak di Kementerian SDA. Kemudian Pak, saya mengapresiasi, saya senang sekali bisa join di sini, dan saya mengapresiasi dari Kargil tadi, kemudian juga Jateng Stunting Network, dan dari Bapeda tadi menyampaikan bahwa peran media itu belum banyak. Menurut saya ini sangat penting Pak, apalagi masyarakat kita itu memang lebih condong untuk senang melihat Pak daripada membaca, terus terang saja. Nah, impian saya itu sebetulnya media itu, televisi itu sangat bisa sangat membantu ya Pak ya dalam masalah gizi, misalkan dengan kita itu punya banyak sekali tanaman, sebetulnya dibuat sayur yang sederhana dan mungkin kandungan gizinya bagus. Masing-masing daerah itu punya Pak. Kenapa itu tidak pernah dimunculkan seperti itu? Jadi sampai masyarakat pedesaan pun tahu, oh ternyata saya bisa mengolah masakan daun ini. Kemudian juga kearifan lokal yang lainnya itu sebetulnya bisa digali Pak, dan bisa diteliti apakah kandungan gizinya yang bagus itu bisa ditampilkan seperti itu Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi. Ya. Masih ada satu pertanyaan, tapi mungkin kita hold dulu ya Pak Toto, supaya kita bisa diskusi dulu tiga pertanyaan ini. Baik. Mungkin nanti saya akan, sesi berikutnya akan saya berikan ruang kepada Pak Toto. Mungkin pertanyaan dari Pak Kuat, silahkan. Tadi mungkin lebih kepada, kita memang bisa fokus ke enabling, tapi kita juga jangan lupa tentang demand side. Jadi pertanyaannya, bagaimana sejauh ini create demand di tingkat masyarakat, baik dari kelompok-kelompok yang akan didampingi maupun juga dari sisi peningkatan kapasitasnya. Mungkin dari tiga narasumber, silahkan jika ada yang ingin memberikan komentar terkait dengan atau respon terhadap pertanyaan dari Pak Kuat, baik dari Pak Yoga, Pak Dhani maupun dari Pak Agus. Silahkan. Ya, izin saya menyampaikan lebih dulu nggih. Pak Agus. Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Jadi yang pertama tadi terkait saran dari Pak Kuat, betul Pak, memang sangat baik bahwa kita tidak hanya membangkitkan sisi enabling ya, tetapi bagaimana dengan demand-nya. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini sebenarnya di Jawa Tengah itu sudah ada yang namanya kader pembangunan manusia. Itu ada hingga itu ada hingga di level desa kelurahan. Jadi kegiatan mereka adalah melakukan pendampingan bagi keluarga dengan 1000 hari pertama kehidupan, kemudian termasuk mereka melakukan pendataan kondisi status gizi bayi dan balita yang ada di tingkat desa kelurahan. Selain itu, di Jawa Tengah ada juga yang namanya pemanfaatan lahan lestari, pemanfaatan pekarangan lahan lestari. Nah, itu keluarga-keluarga yang punya 1000 hari pertama kehidupan itu diajarkan bagaimana cara memanfaatkan pekarangan mereka untuk kemudian bisa menghasilkan sumber-sumber olahan pangan lokal. Nah, di sini harapannya bukan hanya ada perbaikan pada aspek gizinya, tetapi juga lebih jauh harapannya bisa meningkatkan aspek perekonomian keluarga. Jadi kalau di room ini tadi ada Ibu Lucy dari Ketahanan Pangan, mungkin bisa cerita lebih jauh terkait teknisnya, bagaimana kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan lestari itu. Kemudian kami di Jawa Tengah juga sudah melakukan kegiatan mobilisasi. Salah satunya kami wujudkan dalam memberikan dukungan terhadap keuangan pemerintah kabupaten kota. Jadi kami pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota untuk penanggulangan masalah gizi. Tetapi memang harus kami akui dengan adanya pandemi ini, tahun 2021 kemarin bantuan itu sempat hilang gitu. Jadi tugas ke depan makanya yang saya sampaikan tadi bahwa di tengah tekanan pandemi kami perlu mencari sumber-sumber pembiayaan lain karena sumber-sumber pembiayaan reguler yang ada di pemerintah kemudian direalokasi untuk melakukan penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi. Tentu saja ini berdampak pada pengurangan pada sektor-sektor yang di luar penanganan COVID. Gitu. Jadi itu yang kami sampaikan terkait apa yang ditanyakan Pak Kuat tadi. Kemudian yang terkait Pak Rosi, terima kasih. Memang
Nutrition International ini cukup banyak membantu kami di Jawa Tengah untuk kemudian menginisiasi gerakan-gerakan untuk mengkolaborasikan sektor-sektor non-pemerintah yang ada di Jawa Tengah. Nah, betul tadi yang disampaikan bahwa Jawa Tengah sudah kemudian kami mulai menginisiasi untuk mengidentifikasi organisasi masyarakat apa saja yang ada di Jawa Tengah yang kemudian bisa kami libatkan untuk melakukan penanggulangan masalah gizi. Dan itu tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Yoga dan juga saya sampaikan, sudah teridentifikasi 28 organisasi masyarakat dan kami masih membuka diri untuk penambahan organisasi yang lainnya yang harapannya bisa bersama-sama membantu kami untuk untuk melakukan penanganan permasalahan gizi. Yang kedua, kami juga sudah melalui Bapeda Kabupaten Kota, kami juga meminta bantuan untuk kemudian mengidentifikasi dukungan-dukungan apa saja yang bisa diberikan oleh organisasi masyarakat tersebut. Jadi kami bersurat kepada Bapeda Kabupaten Kota dan kami sudah mendapatkan beberapa feedback terkait kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat tentu saja di tingkat kabupaten kota. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut antara lain terkait untuk pendampingan remaja bebas anemia, kemudian bagaimana optimalisasi peran posyandu, kemudian kegiatan terkait penguatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan kesehatan ibu anak. Kemudian organisasi masyarakat tersebut juga melakukan kegiatan terkait dengan penguatan ekonomi kelompok rentan, kemudian melakukan penyuluhan bagi keluarga dengan 1000 hari pertama kehidupan, kemudian ada juga hal-hal yang bersifat penyediaan sanitasi dan penyediaan air bersih. Jadi kira-kira itu gambarannya. Kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rosi bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kami berharap sebenarnya kami bisa dibantu kembali untuk bagaimana kami bisa menggerakkan sektor-sektor swasta. Karena seperti saya ceritakan tadi, yang saat ini ada baru bersifat insidentil. Harapannya ada dukungan teknis terkait bagaimana kemudian bisa mengkonvergensikan itu semua secara terstruktur dan terlembaga. Kemudian yang ketiga yang disampaikan Bu Dwi Mariati, ya terima kasih. Memang peran media itu memang sangat kuat, apalagi di era masyarakat kita yang sudah berubah ke arah digital. Jadi yang tadinya menyaksikan apa yang nyata, sekarang kemudian lebih banyak menyaksikan apa yang ada di dunia maya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang sekiranya ke depan masih menjadi PR kami. Jadi kami juga ada sebenarnya melakukan gerakan-gerakan memasifkan literasi digital dan penyebarluasan informasi melalui Dinas Kominfo, tetapi harapannya tidak hanya penyebaran informasi oleh pemerintah melalui dinas-dinas pemerintah, tetapi ada media-media lokal yang kemudian bisa ikut digerakkan untuk terutama menyebarkan informasi-informasi terkait penanggulangan masalah gizi ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih banyak Ibu Dani. Komplit jawaban dan responnya ya Bu untuk memberikan tanggapan terhadap 3 pertanyaan tadi. Mungkin saya persilahkan Pak Yoga atau Pak Agung untuk bisa memberikan juga tanggapannya terhadap 3 pertanyaan tadi. Mungkin kalau dari Pak Agung terhadap tadi aspek dari bagaimana tadi sudah disebut bagaimana peran dunia usaha dan harus beyond dari CSR. Ini supaya bisa digerakkan di tingkat di provinsi maupun di kabupaten kota. Silakan Pak. Ya. Oke, ya, makasih. Saya langsung jawab tadi komen dan pertanyaan dari Pak Kuat dan Pak Rosi aja langsung ya. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi sangat valid. Pertama tadi ada masukan bahwa sebetulnya dari dunia usaha itu jangan cuma CSR, tapi harus masuk ke dalam value chain kalau lebih tepatnya. Jadi emang harus ngurusin dalamnya dulu. Kalau kita ngomongin perusahaan ibarat sebagai sebuah keluarga, kita harus ngurusin internal dulu nih. Karena buat saya juga agak-agak nggak mungkin perusahaan yang secara internal aja nggak bertanggung jawab, gimana dia mau bertanggung jawab secara eksternal gitu kan. Keluarganya sendiri aja nggak diurus, mau ngurus orang lain kan nggak mungkin. Jadi dan itu apa yang coba kami lakukan di dalam jaring SBN. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah dengar Nutrition Workforce, itu adalah salah satu
usaha kami di SPN agar paling nggak secara internal karyawan yang ada di bawah atau dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan dalam SPN ini punya standar kesehatan yang lebih baik gitu. Kalau misalnya kami di Cargill, contohnya karena kami ada perkebunan kelapa sawit misalnya, itu kami udah introduksi tentang pendidikan gizi itu sejak mereka kecil, karena kami punya tempat penitipan anak. Di situ konten-konten gizi sudah dimasukkan. Kemudian kami juga punya klinik kami sendiri yang monitor kondisi ibu hamil yang ada di perkebunan kami. Jadi kami total karyawan ada sekitar 17.000, dan itu semuanya tinggal dalam kebun. Jadi bisa kebayang secara internal sendiri kami sudah melaksanakan itu. Kemudian contohnya lagi, kami punya di industri kakao kami kerjasama dengan kurang lebih 25.000 petani kakao di Sulawesi. Itu kami juga masukkan pendidikan gizi ke dalam komunikasi kami sehari-hari dengan mereka, termasuk pengenalan kebun sayur di halaman rumah. Jadi dan itu nggak kami sebut sebagai CSR, karena kami sebut itu kewajiban kami, karena kami menganggap karyawan sebagai keluarga, partner petani kami sebagai keluarga gitu. Jadi secara internal kami coba perkuat dari sisi situ. Kemudian kami sebetulnya juga Cargill, contohnya kami pernah membantu Bapeda Banten Bapeda Serang waktu itu untuk menceritakan apa sih sebetulnya yang bisa kita berikan atau bisa kita lakukan dari sisi dunia usaha ke masyarakat sekitar gitu. Jadi ngumpulin perusahaan, kita cerita perspektif. Dan memang jujur level kemampuan dari perusahaan itu beda-beda. Jadi mungkin ada yang sekarang mereka masih berjuang buat memenuhi kewajiban secara internal gitu. Apabila itu bisa dicukupi, bisa dipenuhi, mungkin mereka bakal bergerak lagi memikirkan masyarakat di sekitarnya. Jadi jangan maksudnya kalau udah masukan dari saya, jangan bosan-bosannya aja itu ngajakin. Jadi kadangkala itu perusahaan udah takut duluan kalau udah diajakin ngomongin tentang CSR gitu. Dikumpulin ngomongin CSR, takut duluan gitu. Wah, ini apa lagi nih? Tapi mungkin bahasanya lebih dimodifikasi sehingga lebih ajakan gimana caranya bertanggung jawab dulu secara internal di perusahaan gitu, buat karyawan, buat keluarga karyawan gitu. Dan itu bakal dihitung sebagai kamu bertanggung jawab secara internal aja, itu udah menyumbang banyak loh buat masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi mereka nggak mikir wah ini bakal keluar duit lagi nih buat CSR gitu. Jadi mungkin pola komunikasinya harus dikemas sehingga dunia usaha ya karena itu tadi secara kemampuan mungkin beda-beda, secara komitmen mungkin beda-beda gitu. Mereka bisa ikut tergerak gitu. Secara nggak sadar mereka melakukan itu udah berkontribusi terhadap usaha pencegahan stunting atau penurunan angka stunting di Indonesia. Kemudian tadi permintaan buat informasi jaring SBN yang ada di Jawa Tengah, saya rasa itu bisa diberikan oleh tim SBN, dan apabila emang ada keselarasan antara program perusahaan dengan Jateng Stunting Network misalnya, saya rasa bisa ada kolaborasi bersama di situ. Saya rasa itu jawaban saya, Mas Akir. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi memang diskusi ini menarik, jadi bisa kita saling tahu apa yang dibutuhkan, dan juga apa yang bisa nanti bisa disinkronkan gitu, baik dari sisi dunia usaha, pemerintah, dan juga CSO. Mungkin dari Pak Yoga ada Mas, yang ingin... aku kelewatan satu. Dan tadi dari dunia usaha nggak cuma sekedar karyawan atau CSR, tapi produk sendiri. Karena saya tahu ada beberapa perusahaan yang contohnya melakukan food fortification, itu kan udah langsung bukti konkret buat intervensi ya, dan saya rasa itu juga perlu dihitung sebagai kontribusi positif. Kontribusi, betul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Pak Yoga, mungkin ada yang ingin disampaikan atau memberikan respon terhadap 3 pertanyaan diskusi kita di sesi pertama ini. Silakan Pak Yoga. Oke, terima kasih. Untuk yang pertanyaan dari Pak Kuat, mungkin sudah lengkap tadi disampaikan jawabannya oleh Ibu Dani. Jadi ya seperti itu Pak Kuat untuk terkait dengan kegiatan pertanyaan-pertanyaan Pak
kuat tadi. Kemudian untuk Pak Rosi ya mungkin saya juga tidak untuk menanggapi Pak Rosi, tapi justru mendukung Pak Rosi ya. Kemudian untuk yang Bu Dwi Martini yang dari Bappenas, ini yang saya memang ingin menyoroti itu yang terkait dengan media. Ya, dengan media. Jadi kejadian stunting network sebenarnya pada suatu saat waktu itu kami akan melakukan kerjasama dengan salah satu wilayah yang memang di satu wilayah itu semuanya terkait dengan IT, terkait dengan dunia maya yang seperti tadi disampaikan. Mereka ada sebuah usaha, upaya yang mereka lakukan oleh masyarakat semuanya. Nah, itu di salah satu wilayah di Kabupaten Purbalingga. Kita sudah berencana dengan harapan bahwa apa yang kami lakukan di sana, kami kerjasama dengan mereka, maka program-program terkait dengan permasalahan stunting dan penanganannya bisa dipublikasikan melalui media. Dan itu sangat cepat sekali. Ya, hanya karena permasalahannya, karena faktor pandemi tadi, sehingga kami masih tunda dulu. Nanti suatu saat nanti kami akan mencoba untuk datang ke sana dan melakukan kegiatan kerjasama dengan kampung tersebut. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bu Dwi Martini bisa paham bahwa di JSN Jateng itu sudah ada rencana untuk melakukan publikasi pengembangan informasi melalui media-media di dunia informasi. Mungkin seperti Pak Agen. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Yoga atas tanggapannya dan juga tambahan bahwa bagaimana kita juga ingin memperkuat tadi peran media. Tadi juga disampaikan oleh Bu Dani, untuk zaman sekarang kayaknya berbeda gitu dengan era digital, maka media menjadi salah satu sektor yang sangat punya peran penting gitu. Oke, kita mungkin lanjut ke sesi kedua. Di sesi diskusi dan tanya jawab, tadi sudah ada Pak Toto yang akan juga memberikan pertanyaannya. Silakan Pak Toto. Apa kabar Pak Toto? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat Pak Darmawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Toto Sudargo dari Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan saya sampaikan ke Ibu Dani, Bapeda Jawa Tengah. Bu Dani, bahwa kita tahu Jawa Tengah itu menjadi salah satu penyangga keberhasilan kesehatan di Indonesia. Jadi jelas, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik di sini, bahwa program percepatan stunting untuk turun itu betul-betul dikumandangkan ke seluruh wilayah di Indonesia, sampai di 14%. Lalu Jawa Tengah dengan yang besar ini, konvergensi tentunya penting harus dilaksanakan. Tetapi ternyata kami punya pengalaman, Bu Dani. Kami adalah di Yogyakarta, dengan jumlah kabupaten kecil, dengan konvergensi itu ternyata ada satu hal yang menarik. Di sana ada dukungan dari pemerintah yang resmi, misalnya Perbub atau mungkin Pergub kalau Jawa Tengah, tapi sampai level Perbub, bahkan sampai perlurah, peraturan lurah sampai kecamatan. Nah, bagaimana dengan sistem tata kelola kepemerintahan sampai peraturan bupati atau mungkin perda yang sudah dilaksanakan oleh Jawa Tengah? Karena apa? Karena ujung tombak di lapangan dalam percepatan penurunan stunting sesungguhnya kader. Kader informasinya sangat banyak sekali. Tetapi ada satu hal, kalau kader tidak diaruhke, bahasa Jogjanya, ternyata kader itu ada sakit hati, sedikit sakit hati. Kenapa? Kami nggak butuh apa-apa, tapi butuh pengakuan. Bagaimana sekarang Jawa Tengah, Bu Dani, karena waktu di Yogyakarta, Pak Kepala Bapeda memang betul-betul intent dengan itu, karena sebagai leader, mudah-mudahan di Jawa Tengah juga demikian. Bagaimana Bu Dani dengan sistem yang ada di Jawa Tengah? Terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Sebelum dijawab oleh Bu Dani, ini juga pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Toto terkait bagaimana kita bisa juga mengapresiasi peran kader tadi, karena bagaimanapun kita sama-sama tahu mereka adalah ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan gizi di masyarakat. Betul. Lalu ada pertanyaan chat dari Pak Muhammad Fadi dari Differencia Foundation. Ini terkait dengan data, ini juga mungkin nanti bisa direspon oleh Ibu Dani.
melihat datanya memang masih cukup jauh. Saat ini kan ada 27 sekian persen kasus prevalensi stunting di Jawa Tengah. Lalu melihat besaran ini, apakah sudah ada konsep program yang lebih berkesinambungan, terutama terkait dengan fokus ke pola asuh serta asupan nutrisi kepada anak? Itu pertanyaan dari Mas atau Bapak Muhammad Fadi. Lalu berikutnya ada juga dari Ibu Retno Manuhoro dari jurnalis Sahabat Anak JSA di Jawa Tengah, untuk Ibu Dani juga. Tadi karena Bu Dani membicarakan tentang bagaimana peran media, jadi Ibu Retno memberikan komentar bahwa sepanjang pengalaman penanganan stunting sejauh ini media berperan sehingga belum dapat maksimal. Lalu ini juga Bu Retno mengajak untuk juga bergandengan tangan sebagai mitra kerjasama dengan juga Bapeda di Provinsi Jawa Tengah untuk juga saling bergandengan tangan dalam rangka untuk meningkatkan, mempercepat penurunan stunting di Jawa Tengah. Bu Retno juga menjelaskan bahwa saat ini jurnalis Sahabat Anak sudah bekerjasama dan bermitra dengan UNICEF untuk melaksanakan program kegiatan dengan sasaran anak-anak dan support sistemnya. Jadi ini mungkin juga berupa respon tadi dari apa yang sudah disampaikan dengan Bu Dani tentang peran media, jadi disambut baik oleh teman-teman dari jurnalis Sahabat Anak. Jadi mungkin saya persilahkan kepada Ibu Dani untuk memberikan komentarnya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Yoga ataupun Pak Agus. Silakan Ibu Dani. Ya, terima kasih Pak Hakim. Yang pertama Pak Toto matur suwun. Jadi betul yang Pak Toto sampaikan bahwa memang upaya-upaya itu harus ditindaklanjuti tentu saja secara konvergen hingga tingkat desa kelurahan. Nah, terkait komitmen Jawa Tengah, itu memang sebenarnya di dalam komponen penilaian kinerja itu salah satunya ada yang namanya aksi untuk menilai bagaimana komitmen pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Wujudnya apa? Adalah wujudnya berupa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa di provinsi sudah menetapkan peraturan gubernur dan keputusan gubernur, di pemerintah kabupaten kota pun mereka sudah menetapkan peraturan kepala daerah, peraturan bupati dan wali kota untuk percepatan penanggulangan permasalahan stunting. Nah, secara teknisnya memang di dalam peraturan gubernur itu kemudian peraturan bupati wali kota itu kemudian diterjemahkan oleh dinas-dinas teknis di level kabupaten kota, termasuk di dalamnya bagaimana kemudian memprioritaskan penggunaan dana desa. Jadi kita tahu bahwa di desa itu sebenarnya ada potensi pendanaan yang kemudian butuh untuk kita arahkan, dalam artian diarahkan oleh pemerintah daerah agar pemanfaatnya dapat berfokus pada upaya-upaya untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan secara berjenjang sampai dengan tingkat pusat. Kemudian di kelurahan pun ada yang namanya dana kelurahan. Jadi beberapa kota di Jawa Tengah itu sudah mengalokasikan bahkan khusus mengalokasikan itu untuk penanggulangan stunting. Kemudian pertanyaan terkait dengan posisi yang saat ini sebenarnya posisi apa Pak Hakim, maaf? Enggak, tadi saya bilang kader Bu. Oh. Masih regulasi, silakan. Ya, posisi ya terkait pengakuan kader memang betul tadi saya sudah sampaikan bahwa di Jawa Tengah sudah ada yang namanya kader pembangunan masyarakat, dan memang sebenarnya kendala kader itu kan mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan pendataan, melakukan identifikasi, kemudian menginput data-data tersebut ke dalam sistem-sistem yang ada, EPPGBM, ada yang EHDW yang punyanya Kementerian Desa itu, tetapi yang sebenarnya masih menjadi kendala dan itu harus sebenarnya kita selesaikan ke depan, dan termasuk tadi yang Pak Bapak ingatkan, bagaimana kita kemudian melakukan peningkatan kompetensi. Jadi misal kader-kader tersebut melakukan pendataan status gizi, tetapi perlu juga kemudian tidak semata-mata bagaimana mencatat, tapi kader-kader yang ada di bawah, baik kader pembangunan manusia maupun kader yang ada di posyandu itu bisa melakukan misal penimbangan secara benar, pengukuran panjang badan secara benar,
yang itu kemudian kami juga sempat diingatkan oleh teman-teman dari LPPN Undip bahwa itu tidak bisa semata-mata, maksudnya hanya diukur dengan oleh kader-kader biasa, tetapi harus dilakukan oleh ahli yang benar-benar mengetahui, karena mengukur panjang badan itu tidak bisa sembarangan itu. Nah, itu yang kemudian ke depan masih kami perlu perbaiki terkait dengan peningkatan kompetensi dari kader-kader yang ada di desa kelurahan. Kemudian terkait posisi Jawa saat ini masih cukup tinggi, masih hampir 2 kali lipatnya di posisi 26, sekian. Tentu saja kami harus bekerja ekstra keras, memutar otak, bahkan segala sumber daya yang ada, segala potensi yang ada untuk kemudian bisa dimobilisasi, termasuk bagaimana melakukan upaya-upaya peningkatan yang terkait dengan pola asuh dan kecukupan nutrisi. Dan ini yang sebenarnya diharapkan tidak dilakukan oleh Bapeda sendiri. Oleh karena itu kami punya yang namanya tim koordinasi dan tim pokja, yang di dalamnya ada teman-teman dari dinas perempuan dan anak, kemudian ada teman-teman dinas kesehatan. Nah, teman-teman dari dinas-dinas terkait tersebut yang kemudian secara berjenjang menurunkan hingga level kabupaten kota melalui dinas-dinas di bawahnya, seperti itu. Nah, kemudian terkait tadi yang disampaikan Ibu Retno, tentu saja kami sangat menyambut baik, akan sangat bermanfaat untuk Jawa Tengah apabila ada tawaran-tawaran seperti ini dari sektor non-pemerintah. Kemudian tugas kami selanjutnya adalah menangkap tawaran-tawaran baik seperti ini, kemudian mengkolaborasikan di dalam perencanaan pembangunan kami. Pada prinsipnya kami akan sangat berterima kasih Pak Hakim apabila ada tawaran-tawaran sejenis ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Dani atas responnya. Jadi habis ini Bu Dani dan Bu Retno bisa tukeran nomor kontak untuk bisa menindaklanjuti rencana kegiatan selanjutnya terkait dengan bagaimana pelibatan media yang kita sama-sama highlight di sini. Ini menjadi hal yang sangat penting gitu, dan bukan hanya untuk Jawa Tengah tapi untuk keseluruhan di Indonesia. Mungkin Pak Yoga atau Pak Agung ada yang ingin ditambahkan terkait dengan respon dari Ibu Dani? Kami persilahkan. Silakan Pak Yoga, masih ya. Baik, tadi menambahi apa yang disampaikan Ibu Dani tadi yang terkait pertanyaan Pak Toto tadi, bahwa bagaimana sih ngewongke KPM, kemudian bagaimana sih terkait dengan implementasi di lapangan. Jadi begini Pak Toto, mungkin saya bisa menambahkan kalau ada kekurangannya mohon maaf. Jadi untuk penganggaran yang pro stunting, pro penanganan stunting itu memang tidak bisa instruksional, tidak bisa instruksional. Kalau instruksional itu ya hanya sebatas sekali 2 kali. Tapi yang jelas adalah bagaimana kita bisa mengajak kesadaran dari para pemangku kebijakan di tingkat desa untuk mau dan bersedia mereka bersama-sama dengan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menganggarkan kebutuhan penanganan stunting di desanya. Nah, melakukan kegiatan seperti ini tidak cukup 1, 2, 3 kali pertemuan, tapi itu harus secara intensif dilakukan oleh KPM. Nah, permasalahannya ada di sini. KPM itu mau tidak mau adalah warga setempat. Dan biasanya kalau warga setempat itu kalau nyun sewu kalau menyampaikan pendapat atau menyampaikan usulan itu kadang diterima saja tapi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah, itulah fungsi dari orang luar, dalam tanda kutip orang luar ya, untuk datang ke sana dan menyampaikan bahwasanya ini adalah sangat penting. Itu yang terjadi di ranah desa atau kelurahan. Kemudian itu yang di ranah kabupaten. Nah, fungsi dari teman-teman kami yang ada di CSO yang tadi 28 orang itu, mereka mendampingi di tingkat kabupaten untuk melakukan kegiatan penyusunan LKPD di tingkat kabupaten untuk bagaimana mengajak. Nah, sebenarnya prosesnya sederhana itu, tapi yang diharapkan bukan angkanya, tapi kesadarannya itu yang penting. Nah, kemampuan itu dan kemauan itulah yang dibutuhkan untuk bisa ini terjadi.
Mungkin tambahan seperti itu. Dan kemudian untuk Ibu Retno Manihoro ya, terkait dengan jurnalis anak ini, suatu saat kapan-kapan Bu, kalau memang CSO kita sedang melakukan kegiatan, silakan untuk bisa hadir, barangkali bisa meliput lebih dalam lagi bagaimana sih proses penanganan stunting ini, yang ternyata banyak faktor yang berpengaruh, sehingga tidak hanya sebatas luarnya saja yang dapat treatment, tapi itu jauh lebih dalam lagi terkait dengan perilaku. Itu yang sebenarnya perlu kupas tuntas oleh jurnalis itu sebenarnya. Oke, mungkin dari seperti itu Mas Hakim. Iya, terima kasih Pak Yoga. Nah, ini senang sekali nih diskusinya semakin bisa saling mensinkronkan dan untuk langsung action plan-nya mau diapakan setelah ini. Dan Pak Agung, apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan sesi kedua ini? Silakan Pak. Oh, tidak ada dari saya, Mas. Saya rasa sudah cukup diterangkan Bu Dani dan Pak Yoga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agung. Saya tertarik dengan masalah media ini. Tadi karena sudah kita bahas juga, Bu Retno, apakah mau open mic juga ingin menyampaikan sesuatu? Kami persilahkan jika ingin bicara langsung. Berarti masih ada di sini. Ya, silakan Bu. Terima kasih untuk kesempatannya Mas Hakim, juga para narasumber yang kami hormati. Terima kasih juga untuk kesempatan ini kita boleh bertemu bersama, dan Pak Yoga, Bu Dani, dan Mas Agung, kami dengan senang hati Pak kalau kami dijawil begitu, supaya nanti teman-teman media tidak hanya sekedar nulis beritanya, menggugurkan kewajiban diburu-buru deadline gitu Pak ya, tapi juga tetap mengambil peran, walaupun dalam koridor ini adalah teman-teman berperan untuk memberi edukasi lewat produk jurnalistiknya. Saya rasa itu Pak ya, tetap bagaimanapun karena kita masih menjadi kepanjangan tangan dari sebuah kegiatan dari teman-teman untuk menurunkan angka stunting. Saya rasa itu. Monggo kami dengan senang hati dijawil Pak Yoga, Pak Agung, dan Bu Dani. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Ya, jadi kita di dalam kolaborasi dan koordinasi tadi memang jawil-jawilan itu menjadi hal yang biasa dan lumrah. Karena justru dengan dijawil itulah kita jadi saling mengenal dan jadi tahu gitu ya rencananya, kegiatannya, dan apa yang bisa mengisi kekurangan atau kekosongan yang masih diperlukan di Jawa Tengah khususnya dalam diskusi ini. Gitu. Jadi memang sangat diapresiasi kembali bahwa apa yang sudah dilakukan Bapeda dan juga teman-teman di Jawa Tengah ini dengan dukungan dari akademisi, CSO, dan juga nanti akan memasukkan peran dari media yang cukup besar dan juga dari dunia usaha. Tentunya ini bisa mengeksploit juga bagaimana mempercepat tadi. Ada kekhawatiran bahwa dengan angka yang masih tinggi, bagaimana ini bisa diturunkan benar-benar menjadi 14% gitu ya. Ini adalah memang pekerjaan kita sama-sama dan nggak mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silahkan kami juga masih bisa disampaikan melalui chat, atau juga bisa open mic langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami berikan waktunya untuk bisa bertanya atau berdiskusi lah dari kepada para narasumber. Silahkan jika masih ada. Sambil menunggu, kalau gitu saya ada beberapa, ini Bapak, ada satu dari Bapeda Provinsi ya, Pak Ribut. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hakim, yang terhormat semua narasumber. Yang pertama, kami dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah menyambut dengan gembira pertemuan ini. Dengan pertemuan ini kami akan mempunyai kesempatan untuk dapat membangun jaring. Apa yang belum ikut dengan diskusi Pak Agung, Pak Agung, ya dengan media, Bu Retno, kami juga akan berkomunikasi dengan Bu Retno dari ADI agar supaya mendapatkan dukungan dari media. Pak Hakim, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dani tadi, kami memberikan tambahan data barangkali berkenaan dengan komitmen 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
Jadi yang pertama kami lihat dari dukungan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota hingga di tingkat desa ataupun di tingkat kelurahan. Di dana desa, kemudian untuk dana kelurahan itu juga sudah diatur, ada regulasinya yang memungkinkan kabupaten kota untuk melakukan hal itu. Nah, beberapa kali waktu yang lalu kami telah sempat mengunjungi desa Lokus di 6 kabupaten, dan kami melihat telah ada dukungan pendanaan untuk mendukung penurunan status. Dana itu yang pertama digunakan untuk pemberian PMT, Pak. Jadi untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga ataupun rumah tangga dengan 1000 ABK, yang punya ibu hamil, yang punya ibu menyusui, yang punya bayi, termasuk bayi termasuk juga balita. Dan yang kedua, kami juga melihat ada beberapa inisiatif dari kepala desa yang sudah mulai menggerakkan remaja melalui organisasi Karang Taruna. Mereka ini diperbantukan pada program P2L, kemudian ada juga untuk perhatian, mendorong mereka untuk memperhatikan masalah lingkungan, pengelolaan sampah, kemudian untuk kegiatan pendidikan bagi sebaya, artinya dengan teman-teman sebaya. Dan itu semua adalah dukungan dari desa ataupun kelurahan yang difasilitasi oleh KPM. Jadi di Jawa Tengah itu untuk semua desa yang ada di Jawa Tengah telah memiliki KPM ya, yang dihasilkan dari unsur KPM. Kemudian dari kepala desa juga kami melihat selain mendorong untuk kegiatan yang orientasinya kepada visi spesifik, juga mereka mulai juga untuk mendorong kegiatan yang mendukung intervensi visi spesifik. Seperti remaja ini juga didorong untuk memanfaatkan pekarangan yang ada dengan beternak. Jadi kami melihat dengan upaya seperti itu, yang pertama mereka akan memiliki suatu pengetahuan tentang hidup sehat dan bergizi, kemudian yang kedua mereka juga memiliki keterampilan untuk dapat melakukan kewirausahaan, dan kami mempunyai keyakinan bahwa ke depan mereka juga akan memiliki perilaku sehat yang lebih baik. Begitu Pak Hakim yang bisa kami sampaikan. Yang terkait dengan media, memang kami melihat bahwa remaja itu atau kita itu sekarang kan hampir mulai dari bangun tidur menjelang tidur itu kan media nih Pak. Ya, konten-konten positif yang membangun itulah yang kita perlukan, ya, terutama bagi remaja yang saya kira banyak studi menunjukkan remaja ini adalah dia yang paling terbanyak ya, untuk mengakses konten yang ada di media, terutama di media internet. Jadi di samping rumah tangga dengan 1000 HPK, orientasi kami di dalam penyampaian pesan bergizi ataupun pesan sehat itu adalah untuk para remaja. Dan terima kasih juga kepada Pak Agung apabila dapat melakukan kegiatan replikasi sebagaimana yang sudah dilakukan di provinsi lain untuk menyelenggarakan sarapan bersama bagi siswa SD atau SMP di Jawa Tengah, Pak. Di pilot project kami punya 2 kabupaten di Grobogan dan di Brebes. Pengaten Pak Hakim, matur suwun waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ribut. Ya, ini satu informasi yang sangat baik bagi kita semua gitu. Kembali bagaimana Bapeda Provinsi Jawa Tengah ini sudah begitu banyak melakukan kegiatan dan bermitra dengan banyak pihak gitu. Dan ini tadi menarik disampaikan juga bahwa ada 2 intervensi yang harus digarap secara bersamaan, baik yang spesifik maupun yang sensitif gitu. Karena tadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri gitu kan. Dan tadi terkait dengan pendanaan, ya dengan adanya aturan-aturan yang mendukung, sebenarnya dana itu sudah disiapkan dan bisa dipakai untuk pencegahan
stunting yang ada di desa gitu. Dan ini tadi diingatkan kembali bagaimana peran KPM gitu ya, Kader Pembangunan Manusia ini yang sebagai bisa menjembatani banyak hal termasuk pendataan dan juga pemberian peningkatan kapasitas. Terima kasih Pak Ribut, ini informasi yang sangat menarik dan nanti kembali saya senang dengan diskusi di kelompok ini sudah bisa saling berjejaring. Tadi ada komen dari Pak Rozi juga di chat. Mudah-mudahan semoga setelah adanya Jateng Jateng Stunting Network yang digaungi oleh teman-teman di CSA, nanti akan ada juga jaringan bisnis dan juga jaringan media yang ada di Jateng. Jadi semoga supaya koordinasi ke depan untuk konvergensi penurunan stunting ini bisa lebih bergulir. Gitu. Dan tambahan dari Pak Rozi adalah supaya bisa langsung dinikmati, dilaksanakan, diimplementasikan di level yang paling kecil tadi di desa gitu. Jadi supaya karena fokus kita kan memang di lokus-lokus desa gitu. Jadi supaya semuanya bisa dilakukan secara keroyokan tadi di desa dan desa bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam percepatan penurunan stunting. Oke. Saya ada pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan diskusi juga yang sudah diberikan oleh beberapa mitra juga terkait dengan diskusi pada siang ini. Mungkin pertama untuk Pak Agung, terkait dengan tadi programnya sudah selesai di 2020, ya unfortunately karena pandemi jadi agak sulit untuk diteruskan gitu ya, tapi mudah-mudahan tahun depan Indonesia bisa berkurang, bisa bebas dari pandemi dan kegiatan-kegiatan positif ini bisa terus bergulir dan tadi menyambut juga harapan dari Pak Ribut ini bisa direplikasikan juga di Jawa Tengah. Gitu. Jadi apakah pertanyaannya mungkin Pak Agung, bagaimana Kargil, teman-teman di KLB bisa menjamin adanya aspek sustainability dari program yang telah dilakukan selama ini, gitu. Jadi sehingga dampaknya itu bisa berkesinambungan dan bisa diterima manfaatnya oleh lebih banyak orang gitu. Mungkin itu Pak Agung pertanyaannya, bagaimana Kargil melihat vision ke depannya supaya program-program yang dilakukan bisa lebih sustainable. Silakan Pak Agung. Iya, makasih. Pertanyaannya sangat menarik ya. Dan itu sebenarnya salah satu mimpi kami di dunia usaha dalam hubungan tiap saat kami melakukan program yang kita implementasikan untuk masyarakat luas. Jadi untuk dari sisi Kargil sendiri, apa yang kami coba lakukan sebetulnya satu tadi dengan melakukan kolaborasi, kami berharap bahwa sense of belonging, ada rasa memiliki. Jadi program itu nggak cuma dilihat sebagai itu programnya Kargil, tapi kami ingin semua pihak yang terlibat dalam program itu merasa memiliki, ini programnya Pemda juga, ini programnya LSM Mitra juga, atau programnya masyarakat juga gitu. Karena sulit dipungkiri juga ada beberapa pola pikir yang kayak udah terlanjur ada di masyarakat gitu, bahwa ini kalau ini dianggap sebagai program CSR biasa gitu, paling juga ya udah kita habisin aja duitnya, habis itu paling juga nggak ada lagi gitu. Jadi rasa memilikinya itu nggak ada gitu. Tapi pada saat kita coba dari awal, dari need assessment, dari desain program awal gitu kita libatkan, hasilnya udah kelihatan. Contoh yang tadi saya sampaikan di Serang gitu, karena di awal kami sudah mengajak Bapeda Serang gitu, contohnya pemilihan lokasi sekolahnya, kemudian dinas yang terkait juga kami libatkan, nggak cuma dinas pendidikan tapi juga ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas PU yang berkaitan dengan jaringan air segala macam. Jadi pada saat berjalan, pada saat program itu berhasilnya itu berhasil milik semua gitu, bukan cuma berhasil miliknya satu dinas gitu, atau berhasilnya Kargil aja, atau berhasilnya lembaga partner aja gitu, tapi berhasilnya semua. Dan sekolah juga memiliki rasa yang sama gitu. Jadi makanya terjadi replikasi sampai jumlahnya melebihi apa yang kami lakukan. Jadi itu tadi saya rasa kuncinya adalah gimana caranya menumbuhkan sense of belonging yang sama di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam program itu. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Agung. Ya betul, sangat-sangat dipahami bahwa yang penting tadi adalah menumbuhkan sense of belonging gitu. Karena supaya tadi balik lagi, ini juga concern tadi Pak Rozi ya, tidak semata-mata dilihat dalam bentuk CSR gitu, tapi lebih kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan gitu. Jadi beyond dari CSR itu sendiri gitu. Lalu kalau untuk menjawab tadi Pak, harapan dari pemerintah daerah tentang bagaimana Kargil bisa mungkin memberikan kontribusinya nanti di mungkin ke depan, bagaimana Pak Agung mungkin bisa memberikan komentar terhadap hal tersebut. Iya, kayak kalau saran dari saya, kalau cuma ngarepin Kargil terlalu kecil ya, dalam artian di Jawa Tengah kan industri ada banyak banget itu. Banyak. Bakal balik lagi ke saran saya sebelumnya, gimana caranya kita bisa mengajak industri, perusahaan gitu, untuk turut terlibat tanpa merasa terpaksa. Kalau apa yang selama ini saya coba adalah gimana caranya kita mencoba, gimana sih kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, dalam artian entah kita sebagai individu, kita sebagai keluarga, atau kita sebagai perusahaan, atau mungkin pemerintah juga ada. Jadi masing-masing gimana bisa menerapkan tanggung jawabnya untuk skopnya masing-masing. Jadi berangkatnya dari situ. Jadi pada saat tadi misalnya gimana caranya perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawannya sendiri dulu deh. Nggak usah ngomongin yang di luar gitu. Apabila kita secara bersama itu bisa menumbuhkan pola pikir yang sama tentang kita harus bertanggung jawab untuk area yang harusnya kita bertanggung jawab gitu. Itu kayak rasa dampaknya bakal jauh lebih besar. Jadi Kargil secara perusahaan, pada saat kita ngerasa ada keselarasan antara tujuan kita dan kemudian kebutuhan di satu daerah, pasti kita bakal melakukan sesuatu gitu. Tapi ya tadi saran saya, kalau cuma Kargil doang itu terlalu kecil gitu, sayang potensi yang besar kalau nggak kita kelola. Ya, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Agung. Jadi ini ya betul, bagaimana kita juga melihatnya jauh lebih besar gitu ya. Tentunya Kargil akan juga memberikan supportnya tadi, dengan catatan juga bagaimana ini bisa berjalan secara sinergis. Tapi tadi yang diingatkan Pak Agung adalah sangat kecil kalau hanya melihat Kargil, karena sebenarnya potensi yang di Jawa Tengah itu jauh lebih besar, dan bagaimana nanti mungkin peran dari pemerintah kembali untuk menggandengkan sektor-sektor ini untuk duduk bersama gitu, dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful. Tadi Pak Agung juga mengingatkan bahwa memang harus dibangun dari diri kita sendiri gitu, meyakinkan bahwa yang kita lakukan ini adalah baik buat diri sendiri dan juga tentunya untuk lingkungan secara keseluruhan. Terima kasih Pak Agung. Apakah masih ada pertanyaan dari ruangan satu ini? Jika ada, kami persilahkan. Pak Kuat masih mengangkat tangan. Apakah Pak Kuat ingin menyampaikan sesuatu kembali? Oh, maaf, itu kepencet kayaknya. Tidak. Ya. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Hanya memastikan saja. Karena ini adalah diskusi yang sifatnya bolak-balik, jadi memang kita manfaatkan sama-sama supaya lebih enak alur diskusinya. Kalau nggak ada, mungkin ini juga ada satu pertanyaan buat Bu Dani sebenarnya, dari Bapeda ataupun mungkin nanti dari Pak Ribut juga bisa memberikan masukannya, tambahannya. Ini terkait dengan tadi ada beberapa contoh baik sebenarnya yang sudah dilakukan. Banyak contoh baik yang sudah dilakukan di Jawa Tengah, di Provinsi Jawa Tengah, baik dari sisi provinsi maupun juga kabupaten dan kotanya gitu ya, dan bagaimana komitmen mereka. Nah, bagaimana sebenarnya peran Bapeda di dalam melakukan pemantauan dari sisi, tentunya sangat tupoksinya Bapeda banget, terkait dengan bagaimana memantau dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatannya itu dikawal seperti apa, dan bagaimana nanti evaluasinya gitu. Apakah sudah ada framework atau kerangka yang sudah disiapkan oleh Provinsi Jawa Tengah terkait bagaimana tadi mengawal semua kegiatan yang sedang berlangsung terkait dengan percepatan penurunan stunting ini. Silakan Bu Dani atau Pak Ribut mungkin bisa memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Hakim. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit, nanti teknisnya bisa dilengkapi oleh Pak Ribut. Jadi pada prinsipnya di Jawa Tengah ini kan sebenarnya sudah cukup banyak pihak-pihak yang terlibat. Nah, termasuk
termasuk diantaranya aktor-aktor non pemerintah. Nah, yang tadi saya sampaikan ada UNICEF, ada Nutrition International. Nah, dalam setiap program kerjasama ini tentu saja pada saat dimulai itu ada yang namanya rencana kerja, di mana itu nanti menjadi panduan bagi kami di Bapeda Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian melakukan monitoring dan pemantauan sejauh mana rencana kerjasama yang telah kami sepakati bersama itu dapat diimplementasikan. Kemudian dari rencana tersebut bagaimana atau apa saja kendala-kendala yang dihadapi. Nah, kemudian tugas kami di Bapeda adalah mengkolaborasikan rencana-rencana kerjasama itu ke dalam kerangka rencana pembangunan daerah kami secara keseluruhan. Jadi itu mekanismenya dari monitoring yang dilaksanakan itu seperti tadi yang diceritakan Pak Ribut telah melakukan monitoring di 6 kabupaten kota, kemudian teman-teman yang menjadi anggota Pokja di provinsi pun sesuai dengan topoksinya kemudian melakukan monitoring pada komponen-komponen yang menjadi tugas fungsinya dalam penanggulangan stunting, itu yang kemudian nanti kami kolaborasikan untuk memantau sejauh mana sebenarnya upaya-upaya penurunan stunting ini sudah berjalan, apakah sesuai arahnya atau tidak. Kira-kira seperti itu Pak Hakim. Monggo kalau bisa ditambahkan dari Pak Ibu. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kami lebih melihat pada teknis pelaksanaan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dani tadi. Kami punya forum untuk memfasilitasi hal itu, artinya memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan itu memang terjadi di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, forum itu adalah rapat koordinasi. Kami paling tidak yang terkait dengan ini ada 3 rapat koordinasi yang cukup besar melibatkan tim di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kabupaten kota pun tidak hanya dari Bapeda, tetapi ada unsur dari OPD lain termasuk organisasi kemasyarakatan. Yang di awal tahun biasanya kita akan melakukan rapat koordinasi untuk mendukung perencanaan penurunan stunting. Kemudian di pertengahan tahun kita punya tinjauan tengah tahun untuk meninjau seperti apa pelaksanaan penurunan stunting yang sudah terjadi baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan yang ketiga adalah pertemuan tinjauan akhir tahun. Nah, ini yang pertama kita melakukan review, yang kedua kita juga akan melakukan suatu rancangan usulan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, termasuk stakeholder siapa yang kita perlukan agar upaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting ini bisa terjadi. Nah, ada struktur lain yang sebenarnya kita akan bisa gunakan sebagai semacam konfirmasi atau untuk memastikan bahwa apa yang kita identifikasi, apa yang kita tahu itu cocok atau sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jadi di Jawa Tengah itu selain ada tim koordinasi dan Pokja untuk penanggulangan stunting, kita juga punya tim RADPG, rencana aksi pangan dan gizi, dan kita juga punya tim koordinasi eksekutif. Nah, saya kira stunting masuk di dalam struktur penanganan oleh mereka, sehingga apa yang kita capai akan kita koordinasikan pula dengan para pengampu di RADPG maupun di SDG. Sehingga betul-betul harapannya kita akan memperoleh suatu informasi yang menyeluruh, akurat, yang menyeluruh begitu, yang akan dapat membantu perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten kota di masa yang akan datang. Begitu Pak Hakim, tambahan dari saya. Pak Tunggu. Ya, terima kasih Pak. Ya, betul-betul. Ini informasinya sangat menarik dan juga bisa kita pelajari sama-sama gitu, bahwa bagaimana kerangka dan framework untuk melakukan pemantauan, perencanaan ya sebagai tupoksinya dari Bapeda itu sudah ada gitu, dan bagaimana nanti tetap dikawal. Tadi ada awal tahun, tengah tahun, dan juga akhir tahun. Dan dengan adanya keterlibatan dari 3
tim yang ada baik dari sisi stunting, RADPG dan SDGs yang sebenarnya itu adalah satu kesatuan yang sama gitu ya. SDGs sebagai mungkin payung besarnya, dan ini bisa saling terkait dan bisa saling memonitor bagaimana kegiatan yang akan dilakukan. Ini ada satu komentar dari Bapak Sony terkait dengan membangun satu ketersediaan data yang terpadu dan valid akan sangat membantu dalam membangun kolaborasi termasuk kontribusi dari berbagai pihak. Jadi ini hanya tanggapan dari Pak Sony bahwa kita juga harus mengconsider bagaimana ketersediaan data yang yang sedang digaungkan dengan pemerintah dengan satu data tadi itu bisa terlaksana gitu. Jadi setiap orang yang ingin melihat bagaimana progres itu bisa langsung dilihat dari satu data yang ada. Saya diingatkan oleh panitia waktu kita sudah hampir habis. Jadi nanti kita harus kembali ke main room untuk bergabung kembali dengan kelompok yang lainnya dan menyampaikan hasil diskusi kita kepada kelompok besar, tapi hanya poin-poinnya saja. Jadi saya sebagai moderator di room 1 ini sangat senang bisa mendengarkan diskusi yang cukup interaktif dan produktif, baik dari para narasumber, dari Pak Agung, dari Bu Dani, dan dari Pak Yoga, dan juga dari Bapak dan Ibu lainnya yang ada di ruangan satu ini terkait dengan bagaimana meningkatkan peran dari non-pemerintah di dalam penanggulangan masalah gizi. Ada beberapa hal mungkin yang saya coba highlight saja terkait dengan hasil diskusi ini. Terkait pertama adalah bagaimana pentingnya koordinasi dan kolaborasi. Ini kata yang selalu sangat mudah diucapkan, tapi pada saat pelaksanaannya memang is quite complicated, cukup rumit, tapi paling enggak dengan adanya kita sama-sama menyadari bahwa peran dari koordinasi dan kolaborasi itu adalah sangat besar gitu. Dan ini harus memang agar semua orang di dalam frekuensi yang sama. Lalu dari diskusi ini juga kita menangkap bahwa peran dunia usaha dan media secara lebih luas di Jawa Tengah ini masih bisa ditingkatkan secara maksimal. Gitu ya. Jadi bagaimana kita juga bisa saling tadi terkait dan juga saling bertukar informasi dan untuk bagaimana menciptakan langkah selanjutnya supaya bisa terus bermitra dengan dunia usaha dan juga media. Lalu juga kita tadi lihat bagaimana peran dari akademisi, dari NGO, dari mitra pembangunan yang sudah cukup banyak membantu Jawa Tengah. Lalu Bu Dani juga tadi meng-highlight tentang bagaimana peran-peran regulasi yang sudah ada, yang sudah disiapkan di Jawa Tengah, baik di level provinsi, kabupaten kota, sampai di level desa. Jadi ini memungkinkan agar usaha percepatan perbaikan gizi di masyarakat itu bisa berjalan. Termasuk tadi bagaimana menggunakan pemanfaatan dana desa. Lalu terkait dengan kader, tadi kita juga sama-sama menyadari bahwa masih perlu adanya peningkatan kapasitas, pengakuan bagaimanapun, karena kader sebagai ujung tombak kegiatan kita di masyarakat, kita juga masih perlu memperhatikan bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas dari kadernya. Itu mungkin beberapa highlight yang bisa saya sampaikan dari diskusi ini nih. Dan tentunya diskusi ini harapannya tidak akan selesai hanya hari ini saja. Harapannya nanti dari teman-teman San Sekretariat juga bisa terus berkomunikasi dan terus berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu semua agar kegiatan ini bisa memiliki dampak yang cukup besar. Terutama kita punya PR tadi 14%, dan itu tidak mudah untuk dicapai. Tapi dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan banyak pihak, tentunya yang tadi saya pakai katanya Pak Agung, mimpi ini bisa terwujud gitu. Dan tentunya yang beruntung adalah bukan siapa-siapa, tapi kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika selama memandu acara ini ada salah kata atau salah yang saya ucapkan. Itu sama sekali tidak disengaja, jadi mohon maaf dan senang bisa berdiskusi dengan Bapak, Ibu semua. Nanti selanjutnya silahkan untuk kembali ke ruang main room dengan menekan tombol leave room yang ada di bagian kanan bawah Bapak Ibu semua.
untuk bisa kembali ke main room. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Rusdi. Ketemu kembali di main room nanti. Sehat semua.